Halo Movie Gang, kali ini saya akan mengulas cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Sebuah film yang menceritakan kehidupan seorang prajurit yang kemudian hidupnya berubah setelah mengabdikan dirinya kepada keluarga Presiden Irak. Film berjudul Devil Double ini rilis di tahun 2011, disutradarai Lee Tamahori dan dibintangi oleh Dominic Cooper. Oke, tanpa berlama-lama, let's kita nikmati kisah Uday sang anak presiden ya gengs. Enjoy the show. Adalah seorang prajurit berpangkat letnan yang bernama Latif Yahya. Diceritakan ia baru saja dijemput oleh beberapa orang berbadan tegap untuk menghadap ke istana kepresidenan Irak. Dapat masuk ke lingkungan istana presiden sebenarnya merupakan suatu kebanggaan. Namun berbeda halnya dengan Latif yang terlihat tidak menunjukkan ketertarikannya sama sekali. Hal ini lantaran sebuah tawaran yang memiliki konsekuensi yang lumayan berat untuk diterimanya. Uday Hussein yang merupakan anak dari Presiden Irak Saddam Hussein memintanya untuk mengabdi kepadanya. Uday menunjukkan sebuah koran di mana terlihat foto ayahnya yang sedang melakukan tugas negara. Namun ternyata dalam foto tersebut sebenarnya adalah pria bernama Fa'az Al-Emari. Fa'az memiliki kemiripan 99% dengan Saddam Hussein. Uday mengatakan setiap pemimpin di beberapa negara Eropa memiliki kembaran yang dipekerjakan untuk menggantikan peran sang pemimpin. Hal ini merupakan hal yang wajar di negara-negara yang sedang mengalami konflik. Selain dikarenakan alasan keamanan, juga biasanya untuk menggantikan agenda kunjungan sang pemimpin tersebut yang mustahil dapat hadir di beberapa tempat dalam waktu yang berdekatan. Melihat dari maksud pembicaraan Uday dan kemiripan yang dimiliki Latif, Uday menginginkan agar Latif menjadi sosok penggantinya. Selain karena Latif juga dulunya adalah teman sekelas Uday di masa sekolah. Sebagai seorang anak penguasa di negaranya, Uday mulai menggunakan sifat kediktatorannya dengan hanya memberikan waktu 10 menit untuk Latif memikirkannya. Uday mengingatkan Latif jika dalam 10 menit ia tidak memberikan jawabannya, beberapa pasukan elit akan menyerbu kediaman keluarganya, menangkap dan memenjarakan seluruh anggota keluarganya. Demi melindungi keluarganya, Latif akhirnya bersedia menjadi sosok kembaran Uday, sang anak presiden. Singkat cerita, salah seorang staf Uday mulai memperkenalkan Latif pada dunia keseharian Uday. Latif ditunjukkan semua koleksi outfit barang mewah yang dimiliki Uday yang nantinya juga akan ia kenakan. Selama Latif menjadi sosok Uday, ia juga dilarang melakukan komunikasi dengan dunia luar, termasuk dengan keluarganya sendiri. Hal ini tentu merupakan bagian dari protokol istana yang mau tidak mau harus ia patuhi. Adalah Mr. Munim Hamid. Sosok inilah yang nantinya akan selalu mendampingi Latif dalam beraktivitas. Latif menceritakan kebiasaannya yang selalu berkirim surat kepada keluarganya. Namun Mr. Munif mengatakan mulai sekarang ia tidak boleh melakukan kontak apapun dengan dunia luar, walaupun keluarganya nanti akan menganggapnya telah tewas dalam peperangan sekalipun, karena dirinya sekarang adalah sebagai Uday Hussein. Ja, ben ik schon gewesen. 69 kilos, 178. Untuk menyempurnakan penampilan Latif, beberapa tim dokter juga melakukan sedikit perubahan pada beberapa bagian tubuhnya, bahkan hingga membuatkan gigi palsu agar Latif memiliki akurasi kemiripan 100% dengan Uday. Di hari berikutnya, Latif dipertontonkan sebuah video yang berisi penyiksaan beberapa orang yang sebelumnya pernah berprestasi dan mengabdi pada negara Irak, di antaranya dengan profesi sebagai polisi dan atlet olimpiade. Konon mereka ini disebut telah membangkang dengan keluarga Saddam Hussein. Menurut Mr. Munim, di antara banyak jasa Presiden Saddam Hussein, hanya satu yang diinginkan Saddam, yaitu jangan pernah mencoba menentang dan melawan keluarganya. Karena jika sampai hal itu terjadi, maka dapat dipastikan seluruh keluarga pelaku akan merasakan penderitaan yang sangat berat. Mr. Munim juga berpesan agar Latif mengabdi dengan sepenuh hati, maka ia akan diterima dengan baik oleh keluarga Hussein. Di suatu malam di sebuah pesta, Latif yang mendampingi Uday sepertinya tidak kerasan untuk bisa menikmati pesta tersebut. Ia pun memanfaatkan kemiripannya dengan Uday untuk pergi meninggalkan tempat pesta menuju rumah keluarganya.
Namun aksinya ini tidak berlangsung lama karena beberapa pengawal Uday berhasil memergokinya. Singkat cerita, ia pun dibawa dan harus mengalami penyiksaan langsung dari Uday. Beberapa hari kemudian, setelah kondisinya mulai membaik, di balik kekesalannya Latif memutuskan untuk mendalami perannya sebagai Uday dengan maksimal. Kini ia tidak lagi canggung untuk menjadi sosok Uday yang berperilaku diktator tersebut. Ia pun didaulat untuk menemui Presiden Irak Saddam Hussein. Di ruangan ini Saddam menunjukkan kekagumannya atas kemiripan Latif dengan Uday putranya. Saddam juga mengingatkan agar Latif jangan pernah sekali-sekali memancing kemarahannya. Saat hendak meninggalkan istana kepresidenan, Latif bertemu sosok replika Saddam yang ternyata juga terkecoh dengan penampilannya yang sangat mirip dengan Uday. Dalam suatu acara perjamuan, Latif yang telah menjalankan tugasnya menyambut tamu-tamu kenegaraan kembali bertukar tempat dengan Uday. Saat Latif keluar dari gedung, hal tak diduga terjadi. Seorang pemuda tiba-tiba saja memberondongnya dengan tembakan. Tidak tinggal diam, para pengawal kepresidenan pun melakukan serangan balasan untuk melindungi Latif alias Uday versi KW. Diceritakan saat ini Irak tengah berkonflik dengan negara Kuwait, di mana Kuwait dikabarkan telah mencuri beberapa aset yang dimiliki negara Irak. Hal ini pun sempat memancing gelombang protes dari negara-negara lain yang mengutuk tindakan Irak yang telah mengeluarkan negara Kuwait dari Liga Arab. Di suatu pesta, Uday yang tengah asik mencumbu seorang gadis muda, tiba-tiba saja merasa tersinggung oleh pernyataan seorang koleganya. Pria tersebut menanyakan Uday apakah ia telah mendapat izin dari wali murid dan guru gadis itu, karena telah mengajaknya berpesta di malam itu. Dan seketika tempat itu pun menjadi kacau. Saddam Hussein yang mendengar hal ini dibuat murka atas kelakuan putranya. Puas melampiaskan kekesalannya, sang orang nomor satu Irak itu pun pergi meninggalkannya begitu saja. Lanjut ke adegan di mana media memberitakan negara adidaya Amerika Serikat mengirimkan pasukannya ke negara Irak guna menghentikan aksi pendudukan Irak terhadap negara Kuwait. Latif yang tengah berlatih pidato malam itu mendapat kunjungan dari salah satu wanita selirnya, Uday, yang mengatakan bahwa kelakuan Uday yang kekanak-kanakan suatu saat akan menyingkirkan siapa saja jika dirinya telah merasa bosan, termasuk dengan dirinya. Singkat cerita, Latif dan wanita itu memutuskan untuk menuntaskan syahwatnya di malam itu. Di malam itu. Di hari berikutnya, usai Latif menjalankan tugasnya menggantikan Uday, ia dan para pengawalnya bergerak kembali menuju Baghdad. Namun tanpa disadarinya, pos penjagaan perbatasan telah dikuasai oleh para pasukan pemberontak. Aksi baku tembak kedua kubu ini pun tak terhindarkan. Beruntung Latif dapat selamat walaupun jari tangannya hampir putus karena luka tembak. Diberitakan juga pasukan Irak dapat dipukul mundur oleh tentara Kuwait dan sekutunya. Dalam suatu acara resepsi pernikahan salah seorang anggota militer,
Uday yang terpesona melihat kecantikan sang pengantin wanita kembali menunjukkan kediktatorannya dengan memanggil pengantin wanita tersebut. Hal itu pun terjadi. Uday dengan teganya memperkosa dan menyiksa sang pengantin wanita di hari pernikahannya. Merasa sudah tidak suci dan ternoda, sang pengantin wanita tersebut memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari kependekan. Latif yang mengetahui hal tersebut tidak bisa berbuat banyak. Lanjut ke adegan di mana seorang pria tua datang menghadap Uday. Pria ini adalah orang tua dari seorang wanita muda yang pernah diculik dan diperkosa Uday. Merasa tidak ada ketegasan dari Latif untuk menghindari orang tua ini, Uday memutuskan masuk ke ruangan dan memerintahkan Latif untuk membunuh pria tua tersebut. Latif yang menolak lebih memilih memotong urat nadinya sendiri daripada harus melaksanakan perintah Uday. Dalam kondisi sekarat dan hampir tewas, Latif diantarkan ke keluarganya. Beberapa hari kemudian keadaan Latif sudah mulai membaik. Dari sang ayah, Latif dikabarkan telah diundang untuk datang ke pesta ulang tahun Uday Hussein. Atas desakan ayahnya dan demi kebaikannya, Latif memutuskan datang menemui Uday di pesta ulang tahunnya. Tidak lama setelah keduanya berbincang, mereka pun terlibat percekcokan hingga baku tembak keduanya tidak terhindarkan. Beruntung Latif dapat lolos dari tempat itu bersama wanita yang juga kekasih Uday. Berita pelarian Latif dan wanita kekasih Uday sampai ke telinga ayahnya. Saddam Hussein yang mengetahui hal ini dibuat geram atas segala kecerobohan Uday. Your mother and your father. Di suatu siang saat Latif sedang sendirian, tiba-tiba saja ia diserang pria tidak dikenal. Sekali lagi Latif beruntung di tempat kejadian ada polisi yang sedang berpatroli. Setelah dimintai keterangan di kantor polisi, Latif mengungkapkan keheranannya bagaimana Uday bisa mengetahui posisi di mana ia berada. Wanita kekasih Uday ini pun akhirnya mengakui bahwa ia yang memberitahukan keberadaan Latif kepada Uday. Namun hal ini dilakukan karena ia dalam tekanan dan anak serta adiknya dalam ancaman Uday. Latif pun kemudian menyuruhnya untuk pergi. Di saat bersamaan Uday menelpon Latif dan mengatakan bahwa ayah Latif tengah bersamanya. Uday meminta Latif untuk segera kembali ke Baghdad. Namun sang ayah memberikan pesan perlawanan kepada Latif untuk disampaikan kepada Uday. Sampai di sini ayah Latif pun akhirnya meregang nyawa ya, gengs. Beberapa hari kemudian menemui seorang pria yang ternyata adalah suami dari pengantin wanita yang dahulu pernah diperkosa Uday. Merasa dalam tekanan dan penderitaan yang sama, mereka memutuskan berkolaborasi untuk menyingkirkan Uday. Sampai akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Seperti biasa, Uday yang dikawal dua asistennya langsung menggoda siswi-siswi sekolah yang sedang melintas di sebuah pasar. Dengan persen cukup, Latif dan pria ini pun mulai menjalankan aksinya. Ketika aksi baku tembak terjadi, terlihat Mr. Munim juga berada di lokasi, namun ia tidak sama sekali melakukan aksi melindungi bosnya. Sepertinya beberapa anak buah Uday juga sudah merasa gerah dengan kelakuan bosnya ya, gengs. Saat dalam pengejaran, salah seorang pengawal Uday urung menghentikan Latif setelah mengetahui bahwa dirinya lah yang menyerang Uday. Pengawal ini pun memilih kembali mengamankan TKP. Di akhir film, Latif dikabarkan pergi dengan anak istrinya dan menetap di Irlandia. Sementara Uday dinyatakan lumpuh setelah peristiwa tersebut, dan ia tewas di tangan tentara Amerika di tahun 2003, bersamaan dengan runtuhnya pemerintahan Saddam Hussein, dan film pun tamat.